Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi sahabat-sahabat Damelan Bisnis. Hari ini kita akan bicara dengan seorang yang sudah sangat sukses di bisnis snack di Lampung. Nggak ada yang nggak tahu Robani ya Pak ya. Dan sudah ekspor ke beberapa negara. Produknya pun sudah go nasional. Kita akan cerita nanti bagaimana beliau merintis usaha, mengembangkan sampai naik kelas ya, UMKM naik kelas. Sekarang beliau sudah besar. Nanti kita langsung cerita ya. Selamat datang ya Pak Bambang. Ya, selamat datang Pak Heri Adrianto. Udah jauh-jauh dari Prengsewu nih. Dari Macet tadi Pak ya? Iya, macet di perjalanan ya biasa hari weekend ya, weekend Sabtu ya. Minggu Ya, banyak liburan. Ya kita cerita-cerita dikit ya Pak, Ya. santai aja. Dulu mulainya usaha ini dimulai sejak Bapak lulus kuliah ya? Iya, jadi awal saya kuliah dulu karena kita begitu kuliah dari Unila, ya karena orang nggak mampu ya. Karena pada waktu kuliah aja kita ini jadi marbot masjid ya. Oh, Allah. Tidurnya Jadi di sambil masjid. kuliah, Sambil marbot. kuliah jadi Di marbot masjid mana itu, Pak? di Masjid Darul Aman, sama Masjid Di Munawwaroh di daerah Bambu Kuning, Bambu Kuning. Bandar Lampung. Oke. Sambil kita kuliah ya, sambil jadi marbot. Ya namanya nggak mampu. Nah begitu kita lulus, ya tentunya kita kan tidak hanya di masjid saja ya. Kalau kita doa saja tanpa kita Ikhtiar. usaha ya nggak bisa dong gitu. Walaupun kita ngabdi di rumah Allah istilahnya, kemudian kalau kita nggak usaha ya kita bagaimana akan mencukupi Aslinya memang hidup. Prengsewu ya Pak? Saya Prengsewu, Kuliah di Unila, fakultas keguruan FKIP sebenarnya. Jadi niatnya menjadi guru Pak? Iya, seharusnya di guru sih, tapi karena begitu pulang kampung itu pada waktu itu ya, iya anak desa yang mungkin yang kuliah ya hanya sedikit sekali banyak waktu ya itu. zaman dulu ya. Saya aja. Tahun berapa tuh? Ya sekitar 2000-an ya, sebelum 2000-an ya. iya. Sebelum krisis ya Pak ya? Sebelum krisis pada waktu itu. Masih belum banyak yang kuliah tuh Pak ya? Belum banyak, apalagi kami di kampung itu namanya di Desa Mantaram, Kecamatan Gadingrejo. Dari situ kemudian Ini anak kampung beneran ya Bapak nih? Anak kampung lah, anak desa. Makanya saya ini ya usahanya desa lah. Iya. Begitu pulang ke kampung itu banyak sekali bahan baku ya. Bahan baku singkong dengan harga murah. Kemudian ada jagung, kemudian ada singkong, beras ketan yang sangat murah sekali. Sehingga saya berusaha. Itu masih kuliah Pak? Udah selesai Pak? Sudah selesai kuliah. Nggak kepikiran mau cari kerja nggak Pak ya? Enggak. Atau menjadi guru enggak? Saya sempat honor sih sebenarnya pada saat itu, honor. Karena entah gimana ya, pada saat itu kalau honor itu ada benturan nih, siapa ini berani nggak nih uang sekian kalau mau jadi gitu kan. Ini terus terang aja ya Pak ya. Iya. Saya sudah begitu kuliah masih sempat honor di salah satu SMA itu di Betung lah. Begitu honor diminta nih. Oh, kalau mau sekian juta, mau nggak nih, cuma 3 juta, kalau nggak ada yang gantiin. Ya sudahlah, saya ngalah gitu. Dengan pulang kampung. Iya, prinsip saya nggak mau lah yang suap-suap, di samping juga nggak punya duit. Akhirnya begitu saya dikasih pesangon di sekolah itulah ya, waktu itu saya ingat masih dikasih 1.250.000. Tahun 2000-an masih banyak lah. Dari kepala sekolah dikasih uang 1.250.000. Itu yang dipakai buat usaha? Iya, karena itu saya udah ngabdi di situ ya, honor lah di situ. Udah 1 tahun ya, setelah lulus ada 1 tahun di situ. Karena ada yang mau masuk, kalau nggak berani pakai sekian ya sudah. Akhirnya saya pakai usaha itulah, dengan modal seperti itu, bismillah saya berusaha lah. Ini rezeki halal, mungkin saya ngalah. Apa idenya Pak begitu pulang kampung? Idenya apa, mau buat bisnis apa? Kan ya, Bapak nggak punya pengalaman bisnis kan? Nggak ada sama sekali. Nah tapi karena pada saat itu terus saya juga menikah ya, istri saya juga masih sekolah di AIN, masih semester 1. Kemudian saya nikah,
Ini kamu muda nih Pak ceritanya. Ya lulus saya yakin sih. Yakin ya? Saya yakin rezeki ini pasti ada sih. Kalau Karena dengan istri cara itu bawa rezeki juga ya Pak ya. rezeki bawa istri. Saya dinasihatin orang tua, nggak usah takut kalau mau nikah daripada kamu berbuat sesuatu yang dilarang. Aku ingat juga sih, orang tua kita dulu nggak punya pendidikan apa-apa bisa ngasih makan anak ya. Iya, bisa nyekolahin anak. Nyekolahin anak gitu kan. Dengan berpikir seperti itu, wah ya yakin sajalah kata ustadz saya. Udah yakin saja. Langsung bisnis kelanting atau begitu sebelumnya? saya pulang ke kampung itu masih saya beli kelanting kiloan. Oh Bapak beli dulu? Saya beli kiloan dulu ya. Beli kiloan, saya beli kemudian saya ecer, ya saya kulak namanya, terus tak pakai ecer, nggak pakai merek, pakai motor. Oh jadi awal tuh Bapak jualan nggak pakai produk sendiri? Belum begitu. Maklon lah ya? Iya maklon. Tapi udah dikasih merek Robani? Iya, saya pakai merek Robani. Oke. Karena ustadz saya, kamu pakai merek Robani ini, ngambil nama pada waktu itu kan nama asal usul Robani ini ada sejarahnya, uniknya. Iya, apa tuh Robani Pak? Pada waktu itu saya itu termenung nih di masjid itu, sedih gitu kan. Kok nasibnya seperti ini gitu. Pertama usaha bakso ya, kok gagal, sedih, di samping itu dulu saya juga pernah buat bakso. Saya waktu di Bandar Lampung dulu sebelum pulang nih ya, masih di Bandar Lampung, lulus kan nggak langsung pulang di Bandar Lampung. Kemudian itu saya jual bakso. Bakso cuma jualnya bulet-buletnya aja. Masukkan ke Chandra Supermarket, ke Gelail gitu, supermarket gitu. Nah, lama-kelamaan ya 2 kilo 3 kilo rutin. Terus pulang saya, kalau habis pulang itu paling jam 9 udah selesai. Jam 9 aktivitas saja, saya jadi guru panggilan, guru ngaji gitu kan. Kadang-kala pagi itu sebelum berangkat ngajar honor itu udah selesaikan dulu, karena saya sudah nikah, istri kadang-kadang yang nganter, saya udah berangkat. Nah, hasilnya dulu udah besar atau masih pas-pasan Pak? Masih pas-pasan, kita masih ngontrak. Kita masih ngontrak ya, saat ya kontrak kecil lah ya, karena istri saya juga keluarga orang nggak mampu gitu. Jadi nggak cocok bakso, ganti? Nah setelah nggak cocok bakso, nah rupanya rezeki ini beda nih, lain. Nah kemudian istri saya ini lulus, kemudian daftar jadi guru agama. Nah keterima di Pringsewu. Kebetulan. Iya, nah, Pringsewu, kemudian dekatlah misalkan di kampung saya dekat itu, di Pringsewu. Begitu sana saya ini melihat potensi di situ, banyak bahan baku singkong, murah-murah gitu. Zaman dulu masih 150 perak ya. Sekilo. 150 perak itu. Tapi kan saya coba membeli dulu nih, belum saya kok ini. Nah, begitu saya membeli maklon di pasar ini ya, bungkus ke warung-warung dulu. Udah mulai laku. Belum ada pakai merek, tidak. Nah, merek itu ketika saya sudah mulai menawarkan ke minimarket. Kata supermarket, minimarket, ini kalau begini harus ada mereknya. Nah, baru buat merek. Nah, baru merek-merek lah. Karena kalau di warung-warung kecil itu ada kendalanya. Kendalanya salah satunya warungnya tutup, nggak bayar. Pindah kontrakan. Sempat gitu ngalami gitu. Aduh, hilang dong duitnya. Hilang. Aduh, gimana ini? Kadang-kala sampai ke sana dijanji macet di situ. Ada warung kontrak sudah diisi, besok lagi udah ganti orang. Nah, waduh, kendalanya ini ya, coba masuk ke pasar modern lah, minimarket. Begitu masuk di situ, saya pakai merek, baru ada BRT-nya, ada ya halalnya, terus lama-kelamaan kita pakai, masuklah di situ. Nah, pada saat itu dari minimarket ini ada ketentuan syaratnya, harus rasanya harus enak gitu kan. Sementara saya ngambil tempat teman ini, dia nggak mampu. Kadang-kala teman yang bikin planting ini kalau musim panen dia nggak produksi.
Oh, jadi Bapak masuk ke pasar modern itu masih maklum, belum Masih, produksi sendiri. Jadi, masih. rasa kita nggak bisa nggak kontrol. bisa kontrol. Nah, begitu saya ini ada permintaan banyak, minta banyak, orang yang saya ambil kelantingnya ini namanya orang kampung, orang desa ya, dia nggak bisa banyak. Nah, kalau musim padi panen berhenti beliau ini, nggak produksi begitu. Mereka nggak produksi akhirnya. Begitu nggak produksi kan saya bingung nih. Gimana Pak untuk ngisi ke mencukupi pasar modernnya ya? gimana ini nggak bisa produksi. Waduh, kendalanya di situ banyak. Nah, terus cobalah kalau gitu dia pasal sudahlah Mas, aku nggak bisa ngelayanin kamu lagi. Kalau kamu meminta saya rutin seperti itu nggak bisa. Nah, namanya tokonya itu taunya kan punya Robani, punya saya. Dia nggak mau tahu ini barang ngambil dari mana kan. Pokoknya mesti suplai dong. Iya. Gimana kita mau Taunya, dagang? waduh saya gimana ini. Kadang-kadang 1 bulan nelpon gimana Pak Jadi tuh kantingnya. bisnis tuh nggak harus langsung produksi Pak. Belum. Pakai orang juga bisa. Pakai Entar lu Bapak orang. tadi belum cerita soal Robani. Robani itu artinya apa Pak? Oh iya tadi ya Bentar, lupa ya. keputus ya. Jadi pada saat itu saya diam di masjid. Namanya saya kan aslinya Bambang Supono ya. Dia tanya sama Oh Bapak tuh aslinya Bambang Supono. Bambang Supono. Dia ditanya sama ustadz saya itu Pak Nazir Hasan ya, dulu anggota dewan juga sempat dari PKS kalau salah. Nah pada saat itu saya di masjid nangis ya, ditolak cewek terus. Di Pringsewu atau di Udah ini? masih di mana Lampung. Masih di Ngomong Kuning itu. Ini tadi masalah yang Rubani tadi ketinggalan ceritanya. Di Bandar Lampung itu ditolak terus karena orang nggak mampu ya. Orang nggak mampu. Ya gimana ya. Nah aku sedih. Kemudian nama kamu siapa katanya. Nama saya Bambang Supono. Sudah diakekahi belum katanya kata. Saya tanya nih ibu saya pulang. Saya belum diakekahi rupanya. Karena orang tua saya nggak mampu. Sudah, kamulah cari uang nanti. Kalau sudah ada bisa beli kambing 2, nanti harus kamu 2 ya? Iya, berusaha dengan pada saat itu ya saya mulailah dapat honor-honor tak kumpulin, kemudian diakekahin. Saya dibawa ke tempat yayasan yatim piatu. Dibelilah kambing itu, dikasih nama, upahnya dikasih kamu sekarang namanya Bambang Robani. Ngambil dari Quran surat Al-Imran ayat 78. Artinya apa tuh Pak Robani? Robani itu hamba yang berilmu yang dekat kepada Tuhannya. Kalau Robana kita sering Robani jangan. Robani hamba Tuhan, hamba Allah gitu. Ya akhirnya, nah disitulah mulai saya ada perubahan. Ganti nama ya. Ganti nama, ganti rezeki rupanya. Rezekinya rupanya. Ganti Nah, nasib. pada saat itu saya untuklah ini nama usaha untuk nama usaha. Robani. Setelah itu baru Produk pertama apa yang Bapak produksi? kalau yang pertama saya masih kelanting sama tape ketan. Bapak ini besarnya di Klanting ya Pak? Iya di Kelanting. Yang ekspor ke Taiwan itu di Kelanting. Berapa negara Pak sekarang? Kalau saya ini masih 2, yaitu di Taiwan dan Singapura. Kalau di Taiwan ini sebenarnya banyak negara lain yang minta ya. Seperti Nigeria pernah, Hong Kong pernah. Cuma dia mintanya barang sampai sana dulu. Saya tidak mau. Saya khawatirnya pernah dialami teman saya itu begitu sampai di sana nggak dibayar. Nah kalau Taiwan ini keistimewaannya dia udah kasih DP. Sekarang dia udah DP. Nanti kita cerita soal ekspor Pak. Kita terusin dulu cerita Bapak tadi yang merintis. Permintaan di pasar modern udah banyak, produksinya nggak ada, terpaksa buat produk sendiri. Itu gimana caranya? Kan nggak punya karyawan Bapak. Ya jadi merintisnya dulu saya dengan istri saya masih percobaan 5 kilo singkong. 5 kilo pakai ontelan gitu. Yang ngajarin siapa? Ngadain saya sendiri lah karena pada waktu itu orang yang saya ambilin itu dia udah kamu kesini aja lah belajar nih lihat punya saya udah nggak mampu katanya karena ada masih saudara yang nyerah itu ya nyerah itu yang ngajarin Bapak. Tapi nanti gini ya kalau kamu sudah ada kalau udah ini
siap kata ngirim lagi gitu kan. Hmm. Ya karena dia kan namanya orang kampung ya, lebih Jongkok. panen itu lebih gede. Jadi kalau padinya lagi mau panen berhenti dia. Iya berhenti namanya, aduh saya kacau. Sedangkan usaha kan nggak seperti itu, harus rutin gitu. Jadi buatnya di rumah Pak tuh. Dia di rumah, Di rumah. begitu di rumah. Nah begitu dia udah ngajarin beliau itu kan udah mulai sakit-sakitan. Namanya orang tua meninggal beliau ini. Waduh, meninggal. Akhirnya saya dikasih tahu caranya, terus saya ada inovasi sendiri gitu. Ada beda dengan yang mereka caranya. Ya dia orang nggak sekolah. Singkat cerita salah Bapak satunya. dulu mulai jualannya di Pringsewu aja atau udah langsung ke Bandar Lampung? Saya dulu masih di Pringsewu. Pringsewu. Awalnya di Berapa Pringsewu. tahun tuh Pak? Wah, Merintis itu. ada 1 tahun lah Satu ke tahun. warung-warung itu. Masuk warung-warung yang Bapak tadi bilang tuh ya. Iya, oh. Sampai ketemu. Setelah 1 tahun naik itu banyak kendala, terus saya masuk ke kota, Masuk ke ke Bandar Lampung. minimarket. Masuk ke minimarket. Minimarket dulu 2-3, setelah 1 tahun lagi sudah pakai merek, baru saya masuk ke supermarket seperti di Chandra, di Gelail begitu. Waktu awalnya nggak langsung ke Indomaret Chandra gitu Enggak, belum. Toko-toko yang Toko-toko modern. itu modern. Nah, setelah saya masuk ke Alfa itu rupanya ada peraturan apa ya dari pemerintah ya, bahwa pasar modern kalau mau buka izin harus menampung Prodek UMKM 30%. Iya wajib. Oh itu Bapak hoki tuh ya. Peraturan Karena itu pada abang- waktu itu saya nawarin ditolak-tolak terus. Terus ditolak, nawarin ditolak, nggak bisa. Alfamart pertama yang Bapak masukin mana Pak? Dulu saya kalau awalnya di Pringsewu. 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 Karena pada waktu itu sistemnya begini ya, kan UMKM. Begitu masuk, udah kamu masuk ke UMKM 1 kabupaten. Pada waktu itu kalau salah 25 ya, ngantar langsung BKL ke toko-toko langsung. Gitu. Nah setelah berjalan 3 bulan, Alfa juga Indomaret berjalan 3 bulan, dievaluasi bisa mencukupi dan laku, dipanggil. Oh jadi karena produk Bapak laku dipanggil. Terus gimana ini Pak Robani, bisa nggak mencukupi Isi outlet yang lain. Yang lain 2 kabupaten Bandar Lampung. Siap. Nah begitu siap, terus dia ada tim survei dari pihak Alfamart Indomaret ke pabrik saya itu. Dulu masih kecil ya, pabrik kecil. Nah ini kalau udah bisa mencukupi ini, baru dipanggil disuruh. Jadi waktu di Alfamart Bapak produksinya udah berapa tahun? Oh masih sedikit. Itu Masih masih apa ya, masih 250 kilo lah. Untuk ngisi berapa outlet tuh Pak? Itu dulu kan pertama Alfamart dan Indomaret. Itu berapa ya? Pertama Alfamart dulu itu kalau nggak salah ada 300 apa ya? 300 toko. Tapi Awalnya? tapi kan seminggu bisa 3 kali kirim. Iya. Oh, itu langsung produksi naik. Nah, naik begitu Indomaret juga pakai peraturan itu, kita nawarin baru keterima. Nawarin 16 kali saya ditolak Itu amalannya apa tuh Pak? Orang masuk Indomaret, Alfamart kan susah tuh. Aturannya kan banyak. 16 kali saya nawarin itu. Nggak 16 tahu, kali. Sempat ditolak-tolak tuh. Tolak terus, ganti manajer, tawarin ganti. Nah, Bapak sholatin kali ini. iya kali ya. Dengan sholat malam apa ya, karena basicnya dulu kan jadi marbot, jadi ya tahu gitu. Jadi pakai sholawat lah, pakai doa Nabi Musa juga kita pakai itu penawaran produknya. Sholawat Nabi setiap habis sholat Pak. Iya, sama sholawat Nabi, kemudian kita menawarkan, kita pakai yang saya pakai ya, itu doa Nabi Musa. Robbis roli sadari wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Itu kan doa Nabi Musa ketika dia akan menghadapi Firaun. Doa itu kan diajarin waktu TK ya Pak ya. Iya. Ternyata bisa dipakai buat dagang. Iya, untuk dagang. Ternyata Islam itu juga untuk usaha, bisnis. Saya ingat itu doa Nabi Musa itu dipakai Sandiaga Uno Pak. Setiap dia mau bicara. Iya, gitu supaya lancar. Supaya lancar Kita kata-katanya. mau menawarkan produk harus pakai itu. Jadi kita
ngomongnya juga ada agak Ya, enak ini- juga, ini menembus satu rahasianya orang. ini ya, doa Nabi Musa ini ya. Setiap doa situ, setiap nawarin itu pasti di ACC. Gitu. Itu Mas, doa Nabi Musa rupanya. Iya. Dan kita ambil dari doa Al-Quran. Sama salawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu kalau kita mau masuk nawarin produk seperti itu. Jadi sebelum masuk toko yang kita mau tawarin, salawatin Kita dulu. sholawat. Tapi malamnya kita sudah melaksanakan sholat lail. Sholat lain. Sholat tahajud. tahajud. Minta hajat dulu lah. Bangun malam besok. Janjian nih. Saya mau ke toko mana. Malamnya sholat tahajud. Paginya bawah. Begitu. Nah ini nih rahasianya Mas Dwi. Saya marketing. Sholat malam dulu, toko yang kita mau tuju, terus disalawatin, Ya. doa Nabi Musa. Susah. Ketika kita akan menghadapi masuk pintunya, saya berdoa itu dulu. Wah ini toko kita nih disalawatin orang. Nah pada waktu itu masuklah di Indomaret Indomaret. ya. Sekarang berapa ini Pak? Berapa outlet? Kalau di Indomaret seluruh toko. Selampung. Kalau Indomaret ya Lampung, kemudian masuk juga ke Indomaret Palembang. Palembang. Begitu di Lampung laku, penjualannya dimasukkan Jadi ke di Palembang. seprovinsi Lampung, Masuk seprovinsi Sumatera Selatan, ke Palembang. Palembang. Seluruh masuk itu Klanting dengan Rengginang ya. Ini masuk. Nah, Itu Klanting, Klanting iya, banyak Klanting ya. iya Klanting. Rengginang juga masuk karena Rengginang juga ide kita sih ya. Banyak orang usaha itu banyak inovasi sih. Iya, Kalau ke Bangka, Rengginang ke ini ya Pak? Bengkulu, ini Rengginang nih. Ini apa ini? Itu Jepang. Oh Jepang, Ini iya, Rengginang. Rengginang. Ini Rengginang. Yang itu yang Klanting. best seller Klanting itu ya. Kedua Rengginang itu. Nah, kalau saya sederhana sekali sih kemasannya. Coba Pak, sini, Pak. Kalau kemasan saya sederhana sekali. Wah, Kecil ya. ini Yang enak kayak nih. gini aja Mas gitu. Budi mesti nyobain ini ntar. Boleh. Coba. Jadi sekarang berapa outlet tuh Pak? Kalau dihitung-hitung. Waduh, Lampung, berapa ya? Lampung, Palembang. Palembang, Bangka, Bengkulu. 1000 ada outlet lebih. Oh, lebih lah, Pak. Masya Allah. Lebih. Jakarta belum? Jakarta nggak kuat Nggak saya. kuat. Dari tawarin nggak kuat. Oh, ini Bangka Belitung, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, ya, Lampung. Lampung sama Bengkulu. Oke. Itu masuk seluruh Indomaret itu kita kirim ke gudangnya saja. Jadi kita dropping ke gudang. Mm. 1 bulan berapa ton sekarang Pak? Wah, kalau kita produksi kan Produksi. 1 hari 1 ton ya. Berarti 30 ton. Yang ada libur lah kita karyawan minggu jadi 26 ton. itulah. 25-26 ton. Iya, Singkong tuh Pak. singkong. Singkong. Masya Allah. Dulu singkongnya Satu ton bisa dapat berapa bungkus Pak? kalau kilo 1 ton itu 1 kilo deh, 1 kilo supaya gampang. kalau 1 ton itu dapatnya 750 kilo 750 kilo klanting. planting. Dari 1 ton singkong ya. Kalau dikemas itu kan ada variasi kemasan kecil dan besar kayak ya. gini-gini? Itu ini bisa kalau 1 ton itu bisa jadi sekitar 2000-an lah Mas. 2000 bungkus ya. Waduh. Ini berapa satu bungkus Pak? Kalau itu dijual kan 10.000. Modal dari saya kan 5.000. Oh, 10.000 kali 2 Yang penting ya walaupun usaha desa yang penting kan hasilnya ya. nih. Ya. Nah itu tapi kan kita bagi dengan sales, Iya, kendaraan. Bapak udah bantu banyak orang Pak. Iya. Ada salesman-nya, ada Sekarang toko. sudah ada 105 orang. Termasuk semua. saya, Bapak bagi juga. Rezeki. Kita Berkah bagi-bagi ini. semua. Iya. Iya, iya. Oke Pak, Makanan. berarti sekarang sudah lebih dari 1000 outlet Pak ya? Sudah lebih. Lebih ya. Ya. Belum di toko Bapak juga di Damarian, Aneka Sari Rasa, Aska Jaya, Jaya Bakery, iya. semua masuk. Itu baru Indomaret doang 1000 Lebih saya rasa kalau di Lampung aja kemarin informasi 800 toko di di Lampung. di Lampung aja. 800 toko. Bapak punya ya. Wah, jangan dikali-kali lah, banyak kali. Masya Belum Allah. untuk yang di Kelanting Palembang. doang nih, dari Kelanting bisa begitu besar ya. Jangan hitung omsetnya udah pasti gede banget nih.
Kita break dulu Pak, nanti Ya. kita cerita selain doa Nabi Musa, salawat sama sholat malam, nanti kita mau kulik lagi nih apa rahasia Oke, Bapak nih, ya, ini nggak bisa besar. ya. Makasih Pak.